Kamu adalah lawan main aku yang paling nyaman dan bikin aku senang dan juga bikin bahagia. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Lagunya terlalu jamet. I'm sorry. Aku bahagia tapi aku Masih belum terima lo ninggalin gue. mau. Botakin aku dong. Botak sekarang udah tren tau guys. Aku punya pertanyaan banyak buat Kak Dwi Anika. Oke, boleh. Ya, Kak, ya? Oke, silakan. Oke, yang pertama, coba deskripsikan diri kamu dengan 3 judul film, boleh luar, boleh Indonesia. Hah? Oke. Dengan 3 judul film. Judul film yang sudah ada? Iya, sudah. Silent. Anaknya tuh silent banget, aku sumpah. April Love. Karena itu emang aku banget doyan makan, doyan meditasi, dan doyan Menemukan cinta. asik. Satu lagi ya, The Holiday. Karena ternyata yang namanya manusia itu butuh hiburan atau butuh waktu sejenak untuk diri kita, waktu dan ruang untuk diri kita. Oke. Jika kamu harus berhenti dari dunia acting, pekerjaan apa yang akan kamu ambil dan kenapa pilih pekerjaan? Oke, kalau misalnya dalam dunia acting ya, bukan entertain ya. Kalau dalam dunia acting aku berhenti ya, aku bakal fokus di hosting. Atau enggak, aku juga sempat mencoba untuk bikin novel, bikin songwriter juga. Mencoba untuk menyanyi walaupun suara biasa aja, oke. Dan juga director juga gitu. Jadi paling itu masih dalam benang merah dunia entertain. Tapi kalau harus keluar di dunia entertain, aku mungkin akan fokus dalam dunia bisnisku di bidang F&B. Coffee terutama. Saya di Instagramnya Kak Dwi Anika nih fotonya mayoritas black and white. Ya. Kira-kira kenapa sih milih dalam konsep black and white? Ya, karena itu ada 2 kemungkinan gitu ya. Aku sedang menutupi jiwa aku yang mungkin terlalu ekstrovert ya. Kalau misalnya aku terlalu berwarna, takutnya jadi overposting dan over percaya diri, confidence. Jadi aku dibikin pokoknya dikurangin dengan Ada misteriusnya. asik dengan BW itu gitu. Tapi nggak, sebenarnya yang paling bener tuh ada jawabannya adalah Karena gue tuh malas ngedit. ya kan. Gue kalau misalnya berwarna itu tone color tuh suka beda-beda daripada gue lumayan perfeksionis kalau masalah visual ya. Jadi daripada entar belentang-belentong mendingan udah BW aja, udah aman. Dari semua proyek film atau sinetron yang kamu pernah mainkan, siapa lawan main yang paling bikin nyaman dan chemistry-nya langsung dapet? Siapa kira-kira? Anet. Kamu adalah lawan main aku yang paling nyaman dan bikin aku senang dan juga bikin bahagia. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Ya, karena kan soalnya proyeknya lagi sama Anet, jadi soalnya yang lainnya mah ya udah, aku sih nggak mau ingetin masa lalu ya, aku cuma masa sekarang aja dan masa kini dan masya Allah. Saya udah boleh cabut. Ya udah bisa, terima kasih. Ya, sama Anet. Kira-kira industri hiburan itu keras. Apa pengalaman paling gila dari seorang Dwi Anika yang pernah kamu alami selama berkarir? Wow, ya dunia industri hiburan ini kan memang orang bilang katanya nomor 1 dunia pekerjaan yang sangat indah sekali, yang sangat yang terlihat tuh kayaknya tuh sangat menyenangkan sekali. Tetapi dark side-nya dari dunia entertain ini ternyata wow, ini dunia ini kompetitifnya sangat luar biasa sekali. Orang tuh bisa sikut-sikutan, bisa di depan muka dan di belakang muka gitu. Persaingan kita tuh sangat ketat sekali karena kita selling diri kita sendiri. Kita kan menjual jasa kita, bakat kita gitu. Dan kita ketemu sama
pemain atau pesaing yang mereka punya background bakat yang luar biasa dengan kecakapan, ketampanan, kecantikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau spesifiknya apa yang membuat aku inget tuh ya banyak hal ya, tetapi yang paling inget tuh adalah kita jangan pernah lengah kalau di dunia entertain ini. Kita harus siap siaga, kita harus punya peluru terus supaya kita selalu ada di sini. Karena untuk begini itu bisa bilang hal yang mudah, tetapi untuk kita mempertahankan karir kita itu adalah hal yang patut diacungkan jempol. Aku punya pertanyaan banyak buat kalian. Boleh dipegang nggak? Oke. Apa nih? Pertanyaan pertama, aku lihat kamu suka traveling ya katanya ya. Iya betul. Pengalaman paling berkesan kamu pas traveling itu kemana? Lautan atau pegunungan? Dua-duanya, lautan dan gunung aku sangat berkesan. Yang paling berkesan harus pilih satu apa? Laut sih, aku suka laut lagi. Aku suka snorkeling, aku suka diving, aku suka ketenangan di bawah air. Dan aku suka air laut, karena air laut Menyembuhkan segalanya. Ai. Kamu dulu pernah potong rambut sampai botak tuh untuk sebuah proyek. ya. Sekarang kalau kamu ada kesempatan lagi akan untuk disuruh potong rambut kayak botak itu, kamu mau apa? Untuk sebuah proyek film besar misalnya. Mau? Botakin aku dong. Mau aja karena aku udah pernah botak, aku udah tahu bentukan muka aku pas botak. Dan aku kayak, oke, kalaupun lagi, ayo nggak apa-apa. Botak sekarang udah tren tau guys. Dan ada wig kok. Dan nggak apa-apa, jadi kayak kita hidupin lagi rambut kita dari masih bayi, kita rawat lagi. Jika kamu harus berhenti dari dunia acting, pekerjaan apa yang akan kamu ambil dan kenapa kamu pilih pekerjaan itu? Kayaknya aku akan buka coffee shop tapi di Swiss. Jadi aku nabung dulu, nabung karena aku pengen banget ke Swiss. Terus aku pengen buka coffee shop di sana, tinggal di sana di pinggir danau yang kayak wah sangat tenang. Jadi kayak itu pekerjaan impian aku kalau aku harus berhenti dari dunia acting. Aku akan hilang. Oke, kamu kan juga kemarin datang ke tunangannya Angga dan Shenina ya. Dan Iya. sekarang dia udah nikah nih. Gimana perasaan kamu melihat mereka nikah dan harapan kamu untuk mereka berdua tuh apa? Aku bahagia tapi aku Masih belum terima lo ninggalin gue. nggak, aku sangat bahagia karena akhirnya aku tahu perjalanan mereka dari awal sebelum pacaran, tunangan, nikah. Aku sangat bahagia, sama-sama menemukan cinta yang setara dan aku harap mereka bisa selamanya bahagia bersama dan berkembang selalu bersama. Amin, ya Allah. Ya. Masuk ke sesi challenge sekarang ya. Ya. Oke, coba spill konten random yang pernah Nadia nikah buat tapi belum pernah di-share dimanapun. Aduh, jujur ya, ini tuh gue balik lagi ya, gue tuh sangat-sangat profesional sekali, perfeksionis sekali, apalagi soal masalah visual. Jadi sebenarnya banyak banget konten yang gue bikin, apalagi kan sekarang sudah ada aplikasi yang joget-jogetan juga gitu ya. Jadi udah banyak banget konten yang joget-joget dan banyak yang nggak dikeluarin, cuman gara-gara Lagunya terlalu jamet. dan gue tidak mau menghancurkan sosial media gue dengan lagu-lagu yang bukan gue banget gitu. Jadi banyak banget yang belum diposting, masuk dalam draft, dan teman-teman gue tuh pada marah sebenarnya sama gue gara-gara gue udah ngapalin skenario, udah ngapalin koreo seheboh itu, sebanyak itu, dan lu masih belum posting juga. I'm sorry. Ya. Karakter kamu di sinetron Rantu Indah seperti pembawa acara infotainment. Oke, baiklah pemirsa, dan saat ini saya berada di kantor MD, dan di kantor MD ini saya bersama beberapa teman-teman saya juga. Di sini juga ada pemain, dan juga ini karakternya Azan seperti itu, soalnya sangat dof sekali ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ada ibu dari pemain dan juga ada manajer. Andika tuh pengen langsung jika-jikakan, tapi saya harus menahan itu karena Azam itu bisa dibilang introvert dan juga sangat tenang pembawaannya ya. Kita bisa melihat ada pemandangan di Jakarta yang begitu indah sekali, banyaknya gedung bertaburan ya. Dan kita lihat di sini banyak sekali manusia, cuman sayangnya tidak ada satupun yang nempel di hati aku.
penonton 3 foto terbaik kamu yang belum pernah kamu share dimanapun. Foto sekarang aja yuk. Aku nggak ada foto-foto banyak kayak. Foto terbaik. Sebutkan 3 artis yang selalu menjadi crush idaman kamu. Bisa cewek juga kan, yang pokoknya favorit panutan aku kan. Aku suka sama Cillian Murphy, aku suka sama Anne Hathaway, sama Ryan Gosling. Kalau bisa disuruh pilih satu untuk kerja bareng di sebuah project, kamu pilih siapa? Cillian Murphy lagi. Mas, buset, lo best. Isi kenal loh. Dia keren banget. Aku ngikutin semua filmnya dia sama seriesnya dia, dan sekarang tuh makin tua kok makin cakep ya. Kayak, ya Allah. Terima kasih. Makasih kan. Aku nggak buta, Mami. Kenapa sih Mami masih berusaha mengelak dengan fakta ini? Ya tapi gimana kalau... Kalau Mami punya hubungan gelap sama Om Romi, Aku paham, kamu mau nyelamatin aku. Cuma jangan sampai kamu kenapa-napa. gimana kalau Mas Raja, anak kesayangan Mami, tahu tentang hubungan gelap kalian? Siapa orang yang kamu maksud, Dendi? Gak mungkin. Apa aku inget masa sama lagi? MD Entertainment Series, Terlanjur Indah, Selasa 15 April, jam 7.15 malam.